1, 2, 3.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Yesus. Saatnya Engkau mengajari kami, membawa kami lebih dalam, menyelami makna arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kami sesungguhnya terikat dengan pengorbanan-Mu itu. Lewat pemahaman kami akan pengorbanan-Mu, kami akan semakin mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dibantu dan didrive oleh pemahaman kami akan pengorbanan Yesus. Berfirman ya Tuhan dengan berlimpah-limpah, sehingga kami akan diubahkan, diperbaharui, yang lemah dikuatkan, yang kurang mengerti dibuat semakin mengerti. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami percaya bahwa oleh biru-biru Yesus, penyakit kami sudah ditanggung di kayu salib. Oh haleluya. Oleh kuasa salib Yesus Kristus, segala kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan sudah dipatahkan oleh salib Yesus Kristus. Dan kami berjalan dalam kemenangan dan kebebasan keberkahan yang Yesus telah kerjakan di kayu salib.
Ketika engkau berkata sudah selesai, maka semuanya hutang kami, musuh kami sudah selesai ditaklukkan. Jadi giliran kami Tuhan yang harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selama kami hidup sementara di muka bumi ini. Berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menikmati, melakukannya dan meneruskannya di generasi kami, di usia kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menyambut dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan, bisa lebih semangat katakan lagi. Puji Tuhan, selamat saudara. Haleluya. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat Paskah. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat gembala kita di tempat ini, Pendeta James Siregar, STH, MTH. Haleluya. Puji Tuhan, seorang James yang dulu sekarang berbeda dia. Tidak disangka bahwa dia bisa dipakai Tuhan juga. Kalau seorang James bisa dipakai Tuhan, setiap kita juga bisa dipakai Tuhan. Amen. Yang mau saja katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merayakan, mengenang baik hari kematian Tuhan Yesus maupun hari kebangkitannya. Saat ini kita ingin belajar bagaimana kita harus membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Kira-kira 1989 tahun yang lalu, yaitu 2022 kurang 33 tahun, jadi 1989 tahun yang lalu lah Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan diproses sampai kemudian berpuncak di Golgota, dan dia mengucapkan kalimat terakhir, selesai, sudah selesai. Maka itu semua satu proses peristiwa nyata, true story, di mana Yesus melakukan pengorbanannya demi saudara dan saya tidak masuk neraka. Yang setuju katakan amin. Saat ini kita ingin kembali mengenang, mengulang-ulang. Sebab kalau tidak diulang-ulang bisa terlupakan. Nah, kalau sudah terlupakan tidak lagi melekat di dalam ingatan kita, dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita buka dari Markus 14. Markus 14 mulai dari ayat 32. Mulai dari ayat 32 hingga 37. Baik, Bapak Ibu Saudara buka saja di Alkitab kita masing-masing, ya. Bila mana tidak bisa dibuka di depan, kita buka saja. Kita akan baca mulai dari ayat 32 hingga 57. Dan kita tidak sekedar membaca, tetapi kita menangkap maknanya serta merenungkannya. Jadi kita nggak sekedar menyelesaikan pembacaan, tetapi kita masuk, terserap, terhisap di dalam apa yang kita baca. Demikian. Ya, semua sudah standby ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara baca 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Oke, bisa lebih semangat ya nanti ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba, dan manusia diserahkan ke tangan. Ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayat 43, Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama dia rombongan orang yang membawa pedang dan tempur, disuruh oleh imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang aku cium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, dia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menekankannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Saya akan baca selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ayat 52, tetapi ia melepaskan kainnya dari lengan dengan telanjang. Bapak Ibu Saudara, jika kita baca selanjutnya itu masih berbicara tentang bagaimana Yesus kemudian diproses. Jadi pengorbanan Yesus itu yang lebih nyata itu sudah dimulai ketika dia sudah bergumul di Taman Getsemani. Ya, sebagaimana kita telah baca barusan, dia telah bergumul di sana, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami rasa takut seperti kita juga bisa mengalami rasa takut. Dia bisa mengalami rasa sakit seperti kita bisa mengalami rasa sakit. Dan Alkitab menjelaskan, Bapak melaporkan bahwa ketika dia ketakutan yang luar biasa itu, karena apa? Karena kealahannya 100% ada di dalam dirinya, yang manusia 100% beritahu dia persis apa yang kelak akan terjadi di alaminya setelah penangkapan ini, dan seterusnya sampai kemudian nanti dia menjalani jalan Via Dolorosa itu, sampai bagaimana kemudian nanti dia di puncak Golgota itu akan diperlakukan seperti apa. Dia tahu persis itu, Bapak Ibu Saudara, dan itu berpengaruh kepada kemanusiaannya. Bagi kita ada untungnya kita bukan Tuhan. Kenapa? Sebab apabila ada sesuatu yang akan menimpa kita esok hari, kita nggak tahu ya seperti apa. Kita hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Tetapi Yesus yang adalah Allah 100%, manusia 100%, punya beban tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami stres berat, dia mengalami ketakutan, dia mengalami depresi, bahkan mungkin lambungnya juga sangat terganggu karena stres di kepala, mengganggu lambung mengganggu kepala, dan dalam keadaannya sebagai manusia, beban ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara, beban ketakutan yang berlebihan itu, yang melampaui untuk ukuran manusia biasa itu, membuat Bapak Ibu Saudara jantungnya sangat mungkin berdetaknya jauh lebih cepat dan lebih kuat, ya, lebih cepat dan lebih kuat. Saudara ingat ketika saudara mengalami satu ketakutan, maka jantung saudara akan berdetak lebih kuat dan lebih cepat. Nah, secara medis barangkali itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara kemungkinan ada dari pembuluh darah Yesus itu yang pecah sehingga mengeluarkan keringat bercampur darah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bayangkan, ya hanya bisa membayangkan karena nggak pernah mengalami hal seperti itu, ya. Dan Tuhan tidak mau kita mengalami hal seperti itu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membayangkan betapa hebatnya kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita, sehingga dia mau
mengalami hal-hal yang seperti itu. Mungkin logika manusiawi kita berpikir, kenapa kok Tuhan mau capek-capek, susah-susah menyelamatkan kita? Bukankah Dia bisa hapus begitu saja dosa? Bukankah Dia bisa bunuh begitu saja iblis? Bukankah Dia bisa membuat kita bahagia begitu saja? Itu pikiran manusiawi kita. Tetapi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, turun ke dunia ini, mengosongkan dirinya, hidup sebagai manusia biasa dalam keluarga sederhana, dan kemudian tiba waktunya Dia ditangkap di Taman Getsemani, diproses dari Taman Getsemani dibawa kepada rumah si Kayafas, dan di sana mereka suruh dia ke Pilatus. Pilatus nggak ketemu kesalahan dia yang setimpal dengan eksekusi pidana seperti penyaliban ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi stres ya, dalam kondisi tidak tidur semalam-malaman, dia diperlakukan seperti itu pada subuh hari, Bapak Ibu Saudara. Dari Pilatus dikirim ke si Herodes. Herodes juga tidak menemukan ya kesalahan yang patut setimpal dengan hukum pidana eksekusi penyaliban. Lalu dia mengirimkan kembali ke si Pilatus, Bapak Ibu Saudara. Pilatus mencoba menginterogasi lagi, juga nggak ketemu. Nah, akhirnya Pilatus menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Pilatus itu orang Romawi. Nah, Saudara, dan ketika si Pilatus masih memproses dan menyangkal, mencoba mengoreksi orang-orang Yahudi ini, mereka teriak, salibkan dia! Dan suara tentu tidak hanya satu suara, jadi ada mungkin ratusan atau mungkin hampir 1000 suara yang berteriak menggema dengan garangnya, dengan histerisnya, dengan kerasukannya, berkata, salibkan dia! Dan itu menteror dia sebagai manusia biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ketika di Taman Getsemani pun dia tidak mendapat dukungan daripada teman-temannya? Dia tidak mendapat dukungan doa. Teman-temannya dia ajak 3 orang tadi untuk ikut berdoa sejauh selembar batu. Juga ketika dia bolak-balik kembali kepada orang 3 ini, mereka enggak berdoa, malah mereka tertidur, Bapak Ibu Saudara. Di sana pun dia tidak mendapatkan dukungan semangat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang lebih ironisnya buat Yesus Kristus, Injil mencatat bahwa Bapa pun di surga memalingkan mukanya seakan-akan meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara, dan dia tahu akan hal itu. Dia tinggal sendirian bergumul di Taman Getsemani itu. Lalu yang datang kemudian adalah seorang malaikat. Bapa mengutus seorang malaikat untuk memberikan support kepada Tuhan Yesus, sehingga kemudian Tuhan Yesus sanggup berkata, Bapa, aku sudah siap. Maka datanglah Yudas dengan rombongannya untuk menangkap dia. Ditangkap, dia diproses seperti tadi. Lalu setelah pengadilan itu diserahkan kepada, keputusan itu diserahkan kepada orang Farisi, kemudian imam-imam kepala dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Maka sejak itulah Yesus pun disiksa, diikat di tiang gantungan, belum disalibkan, lalu dicambuk 40 kali kurang 1, 39 kali, sehingga semua mulai dari kepala sampai ujung kakinya ini semua itu sudah tersobek-sobek, sudah terkoyak-koyak, itu daging, Bapak sudah keluar darah segar seperti darah saudara dan saya, keluar menetes semua. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus, sampai-sampai para ahli sejarah mengatakan tidak bisa lagi dikenali wajahnya, dan semua dagingnya itu sudah sobek, sudah tercincang-cincang ya, tercincang-cincang, bergelantung mulai dari kepala, wajahnya sampai ke kakinya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sampai di situ, kemudian dia dipasangkan disebut mahkota duri, yaitu yang terbuat dari semak ya, semak kasar dan berduri tajam. Durinya juga, kata teman-teman yang sudah pergi ke Israel itu panjang-panjang dan tajam-tajam, itu mereka jalin begitu rupa, lalu bukan dipasang pelan tetapi diantuk seperti itu, saudara. Dan seterusnya sampai terakhir untuk dia bisa disalibkan, maka dipakulah. Tentunya di sini menurut para ahli sejarah, bukan di sini, supaya dia ada kekuatan menahan. Jadi di sini di antara tulang-tulang ini dipakukan dengan paku yang gede, tangan, kaki dan seterusnya. Dan di sana dia tergantung seperti itu, menarik nafas. Ketika menarik nafas itu, ini dadanya sesak, jantungnya sesak. Dengan sisa-sisa tenaga yang tinggal sedikit, dia
Selama digantung itu dia bolak-balik seperti itu. Terakhir, bukan terakhir maksud saya. Lalu kemudian dari antara tentara Romawi itu memberikan berbelas kasihan lalu untuk mengurangi rasa sakitnya dan menghilangkan rasa hausnya, ditaruh asam gitu bercampur cuka supaya hilang rasa sakit dan dahaganya. Tetapi Yesus menolaknya. Dia tidak mau mengurangi takaran rasa sakit itu dalam kehidupannya. Dia mau meminum cawan itu maksimal, Bapak dan Saudara, untuk saudara dan saya tidak masuk neraka. Amin, Bapak dan Saudara. Itu dia. Karena dia tahu kalau itu dia tidak lakukan, maka semua manusia ini akan masuk neraka. Luar biasa Tuhan Yesus melakukannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang Bapak dan Saudara, kita sudah tahu betapa hebatnya penderitaan Yesus melakukan pengorbanannya buat saudara dan saya. Hebat luar biasa. Rasa sakit yang sangat amat sakit dia rasakannya. Penyiksaan yang sangat tragis, sadis, tidak manusiawi sama sekali. Dia sudah alami. Karena satu penyebab dosa saudara dan saya. Setiap kita ini manusia berdosa. Dosa artinya meleset dari takaran Allah, meleset dari ukuran Tuhan. Ibarat ada lingkaran panahan itu, mulai dari lingkaran yang terbesar mengecil sampai ke titik tengah itu. Kalau anak panah tidak pas menembus titik yang paling tengah itu, walaupun masuk di antara lingkaran ini, itu namanya meleset. Dalam bahasa Inggris disebut sinning, meleset dia. Bahasa luarnya itu hamartia. Hamartia artinya meleset, kurang dari ukuran yang Allah tetapkan. Jadi tidak satu pun manusia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang bisa mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Kan begitu. Tidak satu pun manusia yang bisa mengatakan manusia tidak berdosa, saya tidak ada dosa, saya orang baik-baik. Tidak. Karena ukurannya adalah Allah. Dan tidak ada satu manusia pun, saudaraku, yang sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna sehingga dia tidak ada dosa sama sekali. Jadi untuk menebus nyawa saudara dan saya, maka harus ada nyawa yang sempurna, harus ada satu orang yang kekudusannya itu setara dengan Allah, sesempurna kekudusan Allah. Maka Allah tidak menemukan satupun manusia di muka bumi, maka dia menetapkan dari sejak semula bahwa putra tunggalnya lah yang memenuhi syarat itu. Maka dia harus turun menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. Sekaligus dia adalah firman Allah, berarti dia adalah Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, nyawa saudara, nafas yang Allah telah hembuskan di dalam diri saudara itu harus ada nyawa yang menebusnya. Tidak cukup dengan nyawa domba, lembu, sapi dan lain sebagainya. Harus nyawa dari anak domba Allah itu. Haleluya. Dengan baik di alam bawah sadar kita selalu, saudara. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita membalas, kan begitu saudaraku? Bagaimana kita membalas dari pengorbanan Tuhan Yesus ini? Inilah yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudaraku. Bagaimana kita membalas? Ya, saya menemukan paling tidak ada 6, ya, ada 6 cara untuk membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu mengkhianati dan menjual Yesus. Ini cara pertama orang membalas pengorbanan Yesus. Dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia mengkhianati dan menjual. Ya, kata mengkhianat dan menjual. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menyangkal. Masih beda, ya. Mengkhianati dan menyangkal Yesus. Itu dilakukan oleh Petrus. Ketika Yesus sudah ditangkap,
Lalu dari kejauhan Petrus mengendap-endap di tengah kegelapan, dan orang sekitar lihat dia, bukankah kamu bahagian daripada dia, katanya. Petrus menyangkal. Dia sudah menyangkal 3 kali, baru kemudian ayam berkokok. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan Tuhan dilakukan oleh Kleofas dan temannya. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan, lalu terjadi di hari yang ketiga berita simpang siur tentang keberadaan Tuhan Yesus. Kleopas dan temannya meninggalkan Yerusalem dan pulang ke Emmaus, barangkali itu kampung mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka meninggalkan Tuhan. Cara ketiga, orang membalas pengorbanan Yesus. Yang keempat, meninggalkan pelayanan. Ada cara orang membalas pengorbanan Yesus, meninggalkan pelayanan, dilakukan oleh rasul-rasulnya Yesus Kristus. Kan begitu, saudara. Padahal Yesus sudah menampakkan diri di hari ketiga. Padahal Yesus sudah berjumpa dengan mereka di Galilea. Tetapi kemudian karena Yesus juga masih ingin menampakkan diri kepada yang lain-lain selama 40 hari itu, malah rasul-rasul itu termasuk Petrus kembali kepada kehidupan yang lama, menangkap ikan. Pun di sana Yesus hadir, saudara-saudara. Lalu cara yang kelima, orang membalas pengorbanan Yesus, yaitu mengabdi kepada dua tuan. Yang mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi juga kepada dunia dan kepada mamon. Sekarang, saudara, bagaimana cara saudara membalas pengorbanan Yesus? Hanya perlu kita renungkan. Ya, setelah kita renungkan kedalaman pengorbanan Yesus, sekarang kita harus tahu bagaimana kita harus membalas pengorbanan Yesus. Selama ini, saudara boleh tanya diri masing-masing, saudara melakukan yang mana? Adakah di antara kelima cara membalas pengorbanan Yesus yang saudara lakukan atau tidak? Saudara yang tahu. Tetapi saat ini mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara, yaitu cara yang keenam. Ya, cara yang keenam kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sebagaimana yang tertulis di dalam, saya akan carikan buat saudara. Haleluya. Bagaimana cara kita, ya? Bagaimana cara kita untuk membalas pengorbanan Yesus? Mari kita buka dari Filipi 3 ayat 4 hingga 16, ya. Filipi 3. Ini Alkitab mengajari kita bagaimana kita selayaknya membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Filipi ini dikatakan begini Bapak Saudara, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat, ini dideretkannya hal-hal lahiriah yang dia bisa banggakan sebetulnya, ya, dia bisa banggakan di hadapan Tuhan. Disunat pada hari yang ke-8, tidak meleset, ya, tidak sampai hari ke-9, dari bangsa Israel, bukan bangsa kafir, dari suku Benyamin, bukan suku yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi suku Benyamin, suku yang istimewa di antara 12 suku bangsa Israel. Orang Ibrani asli, bukan campuran, karena di tengah bangsa Israel itu ada yang non Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Tentang pembinaan terhadap hukum Taurat, agama dia yang sebelumnya, dia seorang Farisi, dia seorang fanatik luar biasa dia. Lalu berikutnya tentang kegiatan, ya, sebelumnya dia adalah penganiaya orang Kristen. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Terus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sampai di sini Bapak Saudara, mari kita coba bandingkan dulu diri kita dengan Paulus. Paulus di dalam kehidupannya sebelum jumpa dengan Tuhan Yesus, dia adalah berlatar belakang hebat, ya, berlatar belakang yang luar biasa, ya. Mari kita bandingkan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin latar belakang kita merasa kita adalah orang hebat, ya, orang yang berkelimpahan harta, orang yang populer, orang yang punya relasi, orang-orang penting dan seterusnya, ya. Berasal dari garis keturunan raja dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin titel kita itu panjang, ya, ada banyak sederetan pencapaian, prestis yang kita sudah raih dalam kehidupan kita.
Kalau orang toba, kalau dia sudah mencapai Hamorau, Hagabeon, Hasanapon, dia sudah merasa klimaks karena sudah mamora, sudah kaya raya, sudah banyak keturunan, bahkan sudah punya semasa hidupnya cucunya sudah kawin, bahkan begitu, sudah nggak tua lagi, sudah maduma, mau digulung dan seterusnya. Lalu sudah Hasanapon anaknya tidak ada lagi yang sarjana, semua S2 S3, gitulah kira-kira saudara-saudara, ya. Itu kalau itu takaran kemegahan bagi orang Batak. Paulus juga demikian, kan begitu. Bahkan deretan yang dideretkan oleh Paulus itu lebih panjang lagi, saudara-saudara. Sekarang kita lihat Paulus bagaimana dia membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Kita belajar dari Paulus. Kita akan baca ayat yang berikutnya, ya. Mulai ayat berapa tadi sambungannya? Oke, dari Filipi tadi, Filipi 4 baru 5 ayat kalau nggak salah ya. Oke, mulai dari ayat 10, langsung ayat 10 saja. Oke, kita tampilkan 10. Apa yang dia katakan di sana? Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki, masih belum semua. Yang punya suara milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Nanti kalau Tuhan ambil suaranya bagaimana? Ayo, ayo, yang punya suara bersuara memperkatakan ayat 10. 1, 2, 3. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sampai di sini dulu. Nah, Paulus telah bilang tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi, bahkan dianggapnya kotoran. Jadi kebanggaan masa lampau benar-benar Paulus buang ke tong sampah. Kalau semua prestis dan pencapaian itu minus Yesus, Paulus sadar itu sia-sia, kan begitu. Ya, semua itu tanpa Yesus sia-sia. Jadi Paulus memilih kubuang ini semua ke tong sampah, karena katanya kotoran, kan begitu. Kubuang semua itu, aku mau memiliki Yesus. Dia begitu ekstrim dalam hal ini, dia begitu tegas, Bapak Ibu Saudara. Ini challenge, tantangan buat kita. Bisakah kita mengikuti jejak Paulus ini? Nah, ini tantangan. Ini tantangan. Jadi mungkin saudara berpikir, lah, masa saya buang deposito saya? Lumayan loh deposito saya. Paling enggak 2M. Wah, lumayan investasi saya. Paling enggak 5M kebun saya. Lumayan rumah saya di daerah Medan Baru lagi. Enggak kemana itu 4M. Dan seterusnya dan seterusnya. Masa saya buang? Dan begitu Bapak Ibu Saudara. Wah, pokoknya lu ikut Yesus sih. Nggak betul ini ajaran ini. Ini menjadi tantangan di pikiran kita. Jawabannya adalah semua itu pemiliknya adalah Yesus. Ownernya adalah Yesus. Kenapa? Karena nyawa saudara udah dibeli. Saudara nggak bisa beli tebus nyawa saudara dari pasar gadai, ya. Pasar gadai itu yaitu neraka itu, nggak bisa. Karena dia saja yang bisa menebus. Jadi ditebus, dikeluarkan sejumlah dana, lalu diambilnya saudara dari pegadaian. Siapa yang menebus? Ya dia pemilik. Nafas saudara. Dan gitu. Nah, ini dia yang punya, dia udah tebus, bukan Jogi lagi yang punya. Jadi ketika dengan ini aku bisa cari duit, kumpulkan harta dan lain sebagainya, prestis, pencapaian, prestis segala macam, aku udah nggak punya hak dengan itu, karena ku ini sudah milik Tuhan Yesus. Amin, Bapak Saudara. Kalau enggak, berarti masih saudara pemilik saudara. Kalau saudara pemilik saudara, dia nggak bertanggung jawab di akhir hidup saudara. Kemana nanti saudara? Jadi ini challenge, tantangan menjadi pengikut Kristus. Ini tantangan menjadi pengikut Kristus. Jadi apapun mulai dari 1 rupiah sampai miliaran di kantong saudara itu pemiliknya Tuhan Yesus. Tantangan Bapak Saudara, pemiliknya Tuhan Yesus. Saudara tak punya hak atas rumahmu, atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, atas orang tua. Saudara tak punya hak. Jadi gimana? Diberi kesempatan untuk mengelolanya. Tapi
ownernya tetap Tuhan Yesus. Diberi kesempatan untuk menikmatinya, diberi kesempatan, diberi semacam kepercayaan, begitulah ya, bukan hak, diberi kepercayaan kepada saudara untuk mengelola itu. Jadi dengan demikian Tuhan tidak salah menjadi ownernya. Di satu sisi dia ownernya absolut, di sisi lain dia berkemurahan hati. Yaudah, kau pakai ya, bagus-bagus kok kelola hartamu, rumah tanggamu, pelayananmu, tapi yang punya itu aku, bukan kamu, kata Tuhan. Ada amin Bapak Saudara? Ya itu yang benar. Ya itu yang benar, bukan Tuhan berkatilah hartaku sehingga menumpuk, sehingga aku, istri, anak-anakku, keturunanku paling enggak sampai ke generasi kelima kami hidup bersenang-senang di muka bumi. Nanti kalau kami mati kami masuk surga. Enggak begitu konsepnya. Enggak gitu. Itu keliru konsep seperti ini. Ya berkati kami Tuhan, kami berempat sampai generasi yang keempat, yang lain enggak sempat. Enggak seperti itu. Haleluya. Ini harus kita rombak, ini soal mindset, paradigma ini. Kalau salah, ya salah kita dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan yang paling menolong kita untuk bisa menerima itu, bahwa ketika saudara meninggalkan dunia ini, tinggalnya rupanya semua. Dengan demikian agak mudahlah kita, mulai mudah melepaskan dia dari hati kita. Rupanya pemiliknya dia, bukan aku. Dan begitu saudara-saudara. Ya, jadi saudara lega, legowo meninggalkan dunia. Jangan sampai nanti pas udah nafas terakhir, jasenku, ini dia hepekku. Nggak bisa ngabuskan nafas terakhir karena terus teriak jasenku, ini dia hepekku, hepekku, hepekku. Mobilku Lamborghini, saya bilangnya bukan Lamborghini, Lamborghiniku, berlianku. Tinggal semua. Haleluya. Tinggal semua. Paling lama kita ini bisa menikmati istana kita dan kerajaan kita di muka bumi ini 80 tahun. Setelah itu ya kita pulang ke sana. Kan begitu saudara. Nah oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, simpanlah hartamu di sorga. Amin. Investasikan selama engkau di bumi. Investasikan di ladang Tuhan. Investasikan buat fakir miskin. Investasikan buat memberi orang yang telanjang kita kasih pakaian, yang nggak makan kita kasih makan, yang orang asing kita beri tumpangan. Dengan cara itulah kita investasi harta kita di sorga. Dan jangan lupa saudaraku, di sorga itu memang ada harta real, nyata ada harta di sana. Tuhan Yesus bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu di sana. Tempat itu dalam bahasa Inggris itu istana, mansion. Jadi ada di sana istana. Di Yerusalem baru itu ada istana-istana orang-orang yang investasi selama di bumi. Amin. Investasikan hidupmu. Jangan hanya menikmati kesenanganmu selama engkau di bumi. Ya. Investasikan hidupmu. Saudara mungkin belum terpanggil sebagai penginjil dan pendeta, dukung pekerjaan Tuhan. Cari jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kunjungi panti-panti asuhan. Dukung hamba-hamba Tuhan, karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dukung pelayanan-pelayanan. Haleluya. Nah, itu dia cara menginvestasi. Kalau enggak, Tuhan melihat kita, kau enaknya aja kau. Kau udah terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kau suruh aja dengan kenikmatanmu, suruh aja kau ngumpul hartamu, suruh aja kau hidup hedonisme, kata Tuhan. Sakko, kata Tuhan. Asko, katanya. Aku enggak mengenal kau. Ada. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ya, ada orang-orang Kristen yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah salah satu cara bagaimana kita membalas pengorbanan Tuhan. Yesus nggak butuh duit kita. Dia nggak butuh duit kok. Di surga nggak ada duit itu. Nggak ada. Yang ada di surga itu emas. Kalau itu emas asli ada di sana. Emas, berlian yang asli. Saya lupa nama-nama apa namanya itu, logam mulia, dan pokoknya yang semua ada di sana. Tetapi uang nggak ada di sana. Ya. Emas kita ini pun Bapak Ibu Saudara sampah di sana. Takaran sampah ya di sana. Karena di sana kota itu ya, panjang kota itu kok nggak salah 1.200 km. Itu emas semua itu ya.
Begini aja kita udah senang nih. Begitu saya datang tadi, wow, lantainya sudah dikeramik ini. Puji Tuhan atas kemajuan pelayanan di tempat ini. Ada banyak hal yang Tuhan tambahkan berkati di tempat ini. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa keren. Saya bilang sama pendeta James tadi, saudara-saudara. Ini baru begini kita udah senang. Apalagi di sana nanti lantai itu emas dia. Jadi surga itu real, ya. Surga itu real. Buat orang yang setelah percaya akan berkata, Allah banyak kali cerita Pak Pendeta itu. Surga itu cuma cerita. Kan begitu kan? Ini yang betul, ini yang nyata. Yang mobil balap ini yang nyata, kan begitu saudara-saudara. Ini yang nyata. Kapal pesiar ini yang nyata. Kesenangan ini yang nyata. Itu cerita doang. Jadi begitu sampai di sana, ya kan, Tuhan izinkan dia melirik surga itu, Yerusalem baru itu. Dia lirik. Malaikat berjaga-jaga gitu. Coba katanya, aku izinlah, katanya kan, izin untuk lihat keadaan surga, katanya. Kenapa? Kok sekali kau mau lihat keadaan surga ini? Gak bisa. Jangan beli kali malaikat katanya. Enggak, kan kau waktu di mobil bilang surga itu cuma cerita. Sekarang kau ada di sini, dunia itu yang cuma cerita, tinggal cerita. Ini yang nyata, kata malaikat. Jadi saudara akan dapat giliran nanti melihat bahwa ternyata surga itu yang nyata. Yang mari katakan amin. Jadi jangan ragu tentang surga dan jangan ragu juga neraka ada. Haleluya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Ayat 8 silakan. Biar bisa saya bacakan. Bahkan ya, makasih. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Katanya dalam bahasa Yunani ini sampah ini terdiri dari 3 huruf TAI. Itu kan kotoran, kan begitu. Supaya aku memperoleh Kristus. Mari Bapak Saudara berjuang dengan kemanusiaanmu untuk menempatkan Kristuslah harta yang paling mulia di surga dan di bumi. Amin. Ayat berikutnya. Oke, dari ayat 10 tadi, ayat 10 masuk langsung ke ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang menjadi kerinduan orang-orang yang menempatkan Yesus di atas segala-galanya, yaitu mengenal dia. Tadi murid-murid itu merasa kenal Yesus, ternyata nggak kenal, membuat mereka meninggalkan Tuhan. Si Yudas pun nggak kenal. Jadi masalah kenal ini, kata kenal ini sangat kunci Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Yudas nggak kenal. Yudas berharap Yesus itu akan tampil menjadi pahlawan yang merubuhkan pemerintahan Romawi yang telah menjajah Israel beratus tahun. Meleset dari harapannya. Berarti dia nggak kenal. Petrus juga begitu, ya kan? Petrus juga begitu, nggak kenal dia. Dia dengar Yesus berfirman selama 3,5 tahun, nggak ngerti juga bahwa Yesus harus mati, lalu kemudian bangkit. Malah karena ketidakpengenalan mereka, Petrus kembali ke kehidupan yang lama. Ketika kita kurang kenal Tuhan dan nggak ngerti firman Tuhan, kita bisa kembali kepada kehidupan lama. Ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, merasa nih, padahal faktanya kan enggak. Ketika kita menghadapi masalah, kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita, bisa balik kepada kehidupan lama. Ya, tapi puji Tuhan, Pak Pendeta di sini udah sering ngobrol ke saya bilang nggak bisa lagi bang menikmati yang lama itu, yang gini-gini itu ya kan. Udah nggak bisa lagi, nggak nyaman. Dalam hatiku puji Tuhan. Lalu dia tanya saya, abang sejak tahun berapa tadi kan? Dia bilang sejak tahun 91 sampai hari ini. Berarti udah berapa tahun? 31 tahun ya. Nggak lagi merokok, nggak lagi alkohol, nggak lagi biliar, nggak lagi joker karo, nggak lagi yang lain lagi yang satu paket dengan itu, nggak lagi. Saya merasa, jangan sampai aku kehilangan Kristus. Amin. Tinggalkan semua itu, nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya di Jakarta, tempat tongkrongan saya itu yang terelit zaman itu tahun 90-an, ya kan? Nggak usah saya sebut namanya, daerah Tanah Abang sana. Dan begitu saudara-saudara. Saya bangga, wah hebat nih, anak Medan dua urungan, susah di doaku soboi terbengau. Di belakangku ada artis-artis. Aku bebas masuk tempat itu karena yang punya temanku, suami dari seorang aktivis wanita buru Batak yang punya tempat itu. Aku gratis masuk dan lain sebagainya. Dan tempat tongkrongan di mana seorang
orang yang paling tersohor di Indonesia di zaman Orde Lama, mantan istrinya, janda yang maksud saya, satu tongkrongan dengan saya, ya kan, di Jaya Pak. Begitulah kebanggaan semu. Kan begitu saudara-saudara. Tempat saya main biliar di tempat juara champion biliar Indonesia. Mereka main di sana, kami main di sini. Begitulah dulu. Wah, saudara-saudara. Tapi ternyata semuanya semu. Semuanya semu. Puji Tuhan, Tuhan hajar saya masuk rumah sakit. Bocor. Muncrat dari hidung saya. Itu yang Tuhan pakai membawa saya kapok. Puji Tuhan, haleluya. Di rumah sakit Tuhan kasih saya banyak pelajaran. Menyaksikan orang yang dicuci darah, ya kan? Besok teman-teman lapor, si Andi udah cabut duluan nih. Cabut. Terus ada juga yang di ruang yang ruangan itu udah senyap, hanya ada monitor, semua tidur pules, masih hidup. Si Anu udah check out. Ada istilah cabut, ada istilah check out. Besoknya lagi si Anu udah duluan. Begitulah di rumah sakit itu yang saya dengar. Padahal saya cuma seminggu apa 10 hari di rumah sakit segini. Itu yang saya dengar tiap hari, saudara. Terakhir paling mengejutkan saya. Bangun sekitar jam 11 siang. Saya lihat udah dibungkus kain kafan ya dari iman sebelah. Saya nggak tahu kalau mereka udah kasar kusum membungkus saya ini. Sadarlah aku nggak ada hebatnya aku rupanya. Tuhan bilang di hati saya, kau pun sewaktu-waktu bisa gitu, jadi kau jangan sombong kau. Apa yang dahulu kuanggap kebanggaan, itu raja Sibuta, Sietong, dan seterusnya, lulusan, kamu suku dan seterusnya. Di zaman anak-anak pergaulannya orang bule yang punya penginapan sederhana di mana bule, kamu dan seterusnya. Rupanya nggak ada artinya. Oh, Yesusku yang penting rupanya, Yesusku yang termahal. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang kita hendaki adalah mengenal Dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari prioritas dalam hidup kita. Prioritas pertama mengenal Tuhan. Do you really know Jesus? Sudahkah saudara mengenal Yesus secara utuh? Teruslah belajar mengenal Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat kejadian yang kita hadapi sehari-hari yang Tuhan izinkan, di sana kita akan mengenal Tuhan. Lewat pembacaan kita, bertekun membaca kitab suci. Lewat pelayanan kita, kita akan mengenal Tuhan itu dengan utuh. Pribadi dan namanya memang sekali kenal saja Tuhan Yesus ya udah, tetapi mengenal Dia secara utuh butuh proses. Bukankah murid-murid 3,5 tahun 24 jam, kan begitu ya, 3,5 tahun 24 jam mereka bersama dengan Tuhan Yesus, karena masih ada di pikiran dan di hati mereka yang mereka ingini, maka pengenalan mereka terhadap Tuhan terganggu dan terkendala, membuat si Yudas mengkhianati dan menjual Yesus, membuat Petrus dan rasul-rasul meninggalkan pelayanan, membuat Kleopas juga meninggalkan Yesus. Dan Bapak Saudara, sekarang kita pun harus bertekun dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita nggak kenal Dia, maka kita bisa melenceng. Apalagi yang perlu kita kenal, kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu pengorbanannya. Perlu kita terus belajar, Bapak Saudara. Bukankah Dia tidak berdosa, tetapi kita yang berdosa, Dia yang mengalami penderitaan itu, Bapak Saudara. Itu membuat kita rendah hati. Ya, sebenarnya akulah yang berdosa, tetapi Dia dibuat menjadi dosa, bahkan disiksa di kayu salib, mati dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa kebangkitannya harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit dari dosa-dosa kita. Yang mau katakan amin. Kita harus bangkit dari segala kelemahan kita. Katakan amin. Kita harus bangkit dari segala kebiasaan buruk kita. Katakan amin. Bukankah sampai sekarang masih ada kebiasaan buruk kita? Bersungut, menggosip, gampang tersinggung, malas baca kita, malas berdoa, masih banyak. Bangkitlah dari situ. Amin. Takut, khawatir, bangkitlah dari situ. Gak usah takut. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jangan takut. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut saudara-saudara. Bukti saudara takut ketika saudara ngeluh. Saudara itu takut.
Mungkin saudara takut ketika saudara mulai khawatir, ketar-ketir. Mau makan apa di hari esok, bagaimana hidupku di masa tua aku. Itu mungkin saudara takut. Jangan takut. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan semua musuh. Maut sudah dikalahkan. Jangan takut. Masa tuamu, dia berjanji, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau menggendong kamu dan menyelamatkan. Kau punya anak, kau punya cucu, doakan supaya dia takut Tuhan, ya. Tuhan bisa pakai engkau menjaga engkau di masa tuamu, amin. Tapi andai kata belum punya anak sampai sekarang, ada anak-anak Tuhan. Amin. Jangan takut, amin. Apa yang kami makan esok, kami bergantung sepenuhnya dari pelayanan, kan begitu. Ternyata kami sampai hari ini belum pernah makan batu. Kami hidup katakanlah berkecukupan lah dulu, ya. Cukup dicukupkan nasi, ikan, ayam, BPK, apalagi ikan asin kadang-kadang, ya kan cukup semua. Sehat kami, haleluya. Jangan takut, amin. Amin. Yesus itu nyata, katakan. Amin. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Haleluya. Engkau pun harus bangkit. Amin. Haleluya. Khotbah ini akan saya panjangkan karena masih ada 3 perikop lagi. Dan ini bisa selesai besok pagi. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara, kita selesaikan ayat 11 dan 12. Ya, kita akan berdoa nanti. Kita akan bangkit karena Yesus pun sudah bangkit. Jangan terlena, jangan larut dari dalam lembah kesedihan, lembah ketakutan, lembah persoalan. Bangkit, ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Ini klimaks dari iman Kristen. Dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 13. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Semua memperkatakan mulai dari ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, belum semua. Saya katakan sekali lagi, suara itu milik Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Nanti diambil mau apa? Tidak lagi ngomong. Ayo, bersuara bersemangat untuk Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Salah satu cara kita membalas pengorbanan Yesus, melupakan segala sesuatu yang di belakang, mengarah kepada perjalanan kita sampai kepada garis akhir pertandingan hidup kita. Amin. Tantangan banyak dari dunia ini, tapi percaya Tuhan menyertai saudara. Kadang engkau merasakan lemah, kadang engkau merasakan ditinggalkan Tuhan seperti Kleopas dan murid-murid yang lain. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Setialah sampai akhir. Amin. Haleluya, haleluya. Seriuslah, fokuslah, konsentrasi mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
lagu, tetapi lewat lagu ini kita sedang meresapi, menikmati persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita sedang berkomitmen menghargai pengorbanannya. Haleluya. Fokus pada Yesusnya, bukan pada lagunya. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang sana. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bila engkau sudah hafal lagu ini, pejamkan matamu, pejamkan matamu supaya engkau fokus pada Yesus. Haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah pergi dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada jadilah padaku seperti yang kau. Hanya jemaat, ku telah mati. Hanya jemaat dan fokus pada Yesus. Amin, amin, amin. Yes, angkat tanganmu. Dia sedang menjamah engkau saat ini. Semuanya sia-sia Yes. dan tak berarti. Haleluya. Hidup ini Fokus pada Yesus. ku letakkan Biarlah itu menjadi komitmen saudara. Haleluya. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadilah padaku Amin. seperti yang Kau ingin. Sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan. Pastikan tinggalkan hidup yang lama. Jadilah ciptaan baru, hidup baru, gaya hidup baru, pola hidup baru, pola pikir baru. Wadah sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Siap-siap mulai berdoa. Jadilah padaku seperti yang Kau. Siap-siap masing-masing berdoa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari dengan lembut musik terus menyembah Tuhan. Mari, ini kesempatanmu saudaraku berdoa. Ini kesempatanmu berdoa. Mungkin engkau merasa dikoreksi oleh firman Tuhan,
Berdoalah saat ini. Kesempatanmu berdoa. Masing-masing. Karena saudara yang tahu doa saudara. Berdoalah. Apa yang perlu kau doakan, apa yang perlu kau sampaikan kepada Tuhan, sampaikanlah saat ini. Sampaikanlah. Saat ini Tuhan Yesus sedang menyendingkan telinganya persis di depan wajah, karena dia rindu mendengarkan curahan hati. Berdoa. Masing-masing berdoa. Apa yang menjadi pergumulan? Oh haleluya. Bergumulah supaya engkau semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal firman, supaya semakin mengenal cara-cara kerja. Oh haleluya. Berdoa, masing-masing berdoa. Mungkin engkau perlu mendoakan orang tuamu, doakanlah saat ini. Mungkin engkau perlu mendoakan saudaramu, doakanlah saat ini. Mungkin engkau perlu mendoakan temanmu, doakan saat ini. Doakan. Kita ambil waktu 3 menit lagi. Mungkin engkau perlu mendoakan orang yang menyakiti engkau. Doakan orang yang menyakiti engkau. Berdoa. Sehingga engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga engkau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Engkau mengalami terobosan. Engkau mengalami kelepasan. Engkau mengalami kemenangan. Yes, berdoa. Berdoa untuk musuhmu, untuk orang yang memusuhimu. Berdoa. Berdoa untuk mungkin sakit penyakit. Berdoa mungkin untuk kebiasaan buruk. Berdoa untuk kebiasaan buruk. Berdoa untuk kemalasanmu membaca firman Tuhan. Berdoa untuk kemalasanmu berdoa bersekutu dengan Tuhan. Oh haleluya. Oh rabatakasan dalam sikhi dalam. Yes, berdoa, curhat kepada Tuhan. Minta ampun kalau ada kebiasaan buruk. Minta ampun. Kau kurang seriusan mengikuti Tuhan, minta ampun. Seriuslah, tuluslah, sungguh-sungguhlah. Oh haleluya, minta ampun kepada Tuhan kalau kau sudah bersyukur, kalau kau sudah khawatir gelisah. Berdoa kepada, minta ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menolong, yang sudah menolong setiap kami yang ada di ruangan ini untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Biarlah kami mengalami kelepasan dari apapun ikatan yang dari dunia ini. Lepas. Kebenaran anak Allah telah memerdekakan engkau. Amin. Lepas. Alami kejar kelepasan, kejar kemerdekaan. Dan bangkitlah. Seraplah, minumlah. Raihlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Hidup di dalamnya dengan bersekutu dengan Tuhan. Tekun bersekutu dengan firman. Tekun mencari wajah Tuhan. Tekun masuk dalam hadirat. Mencari hadirat dan di sana engkau akan menyerap kuasa kebangkitan dan kau akan keluar menjadi pemenang. Yes. Tuhan memberkati jemaat yang sudah hadir pada sore ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah setia melayani di tempat ini. Tuhan memberkati gembala sidang di pos PI GBI dan Dr. Mansur ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati sanak keluarga kami. Setiap orang punya hubungan darah dengan kami Tuhan berkati. Yes. Dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami berbeda. Kami bermenang. Semangat kau. Pengharapan kau. Berdoa dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang mengalami kebangkitan Kristus sama-sama kita katakan. Bisa katakan.